Bintang Manchester City Kevin De Bruyne isi waktu jadi sopir taksi saat pemulihan cedera. De Bruyne menghabiskan hampir 5 bulan absen setelah mengalami cedera hamstring pada hari pembukaan musim Liga Primer, namun kembali tampil gemilang dengan memberikan assist dalam kemenangan telak City 5-0 atas Huddersfield di Piala FA. Setelah pertandingan, dia mengungkapkan apa yang dia lakukan sebagian besar waktunya menepi dari lapangan hijau. De Bruyne mengakui bahwa waktu istirahat mungkin baik baginya secara mental setelah menghabiskan begitu lama berkompetisi di level tertinggi 2 kali seminggu. Sejujurnya ketika Anda memiliki 3 anak berusia antara 3 dan 7 tahun, tidak banyak, pada dasarnya saya adalah seorang sopir taksi. Saya menikmatinya. Saya pikir mereka menikmati ayah bisa menonton pertandingan dan sekarang akan lebih sulit bagi istri dan semua orang untuk mengikuti program tersebut. Bukannya saya perlu istirahat, tapi saya mengambilnya waktu istirahat, untuk mengubah kelemahan menjadi keuntungan. Ketika saya merenungkan karir saya, bermain selama 10 tahun terakhir tanpa henti dengan istirahat sejenak. Mungkin ada baiknya saya mengatur ulang sedikit dan menjaga diri sendiri ketika hal itu tidak mungkin dilakukan sepanjang tahun. Saya berharap saya bisa bekerja keras dan kembali dengan cara yang baik dan saya merasa bahwa saya melakukan itu tetapi jelas saya perlu kemajuan. Itu segalanya. Ketika Anda berlatih dalam kondisi cedera, Anda selalu sendirian. Anda dapat berlatih dengan fisioterapis atau orang lain di gym, namun Anda tidak benar-benar bersama tim, jadi seringkali Anda berlatih di luar jam-jam tersebut, jadi menyenangkan bisa kembali berkompetisi bersama tim. Anda berkompetisi melawan diri sendiri ketika Anda sedang berlatih. De Bruyne kemungkinan tidak akan menjadi starter dalam pertandingan tandang City berikutnya ke Newcastle karena Pep Guardiola berhati-hati untuk menghindari cederanya kambuh lagi, meskipun ia bisa tampil lagi dari bangku cadangan. Dia dan City kemudian akan berangkat ke kamp pelatihan cuaca hangat di Abu Dhabi di mana dia bisa kembali tampil tajam menjelang pertandingan mereka di kandang melawan Burnley pada tanggal 31 Januari. Real Madrid dapat harga khusus beli Erling Haaland dari Manchester City. Real Madrid masih dikaitkan dengan Erling Haaland, dan mereka dikabarkan akan mendapatkan diskon khusus jika membeli bomber Manchester City itu. Erling Haaland sudah berbaju Manchester City semenjak musim panas 2022. Ia menandai kampanye debutnya di kancah sepak bola Inggris dengan torehan 52 gol dan kemenangan treble. Bomber subur Norwegia itu masih dikontrak hingga 2027. Namun, menurut rumor yang beredar, ia kemungkinan tidak akan menghabiskan kontraknya di Etihad Stadium. Muncul spekulasi bahwa kontrak Haaland memiliki klausul rilis yang bisa diaktifkan oleh tim dari luar Inggris, namun rumor tersebut ditepis oleh agen striker 23 tahun tersebut. Kendati demikian, Haaland kerap dikaitkan dengan transfer ke Real Madrid. Agennya, Rafaela Pimenta, adalah pengunjung setia Santiago Bernabeu. Menurut AS, Real Madrid akan mendapatkan diskon khusus jika mereka mengikuti negosiasi untuk memboyong Haaland. Laporan label harga 200 juta euro disebut-sebut sebagai jumlah uang yang harus digelontorkan klub Liga Primer Inggris lain yang ingin merebut Haaland, sementara harga yang harus dikeluarkan El Real lebih dekat ke 100 juta euro daripada 200 juta euro. Real Madrid juga memantau situasi Kylian Mbappe yang kontraknya sebentar lagi kedaluarsa di Paris Saint-Germain, tetapi Madrid harus mengambil keputusan sebelum deadline yang ditetapkan, yakni tanggal 15 Januari tahun 2024. Apapun yang terjadi pada saga transfer Mbappe, Haaland akan tetap masuk ke dalam radar Los Blancos, karena Presiden Florentino Perez selamanya berburu pemain yang memenuhi kriteria Galacticos. Tottenham akan hadapi Manchester City di putaran keempat Piala FA. Drawing babak keempat Piala FA telah digelar. Juara bertahan Manchester City akan tandang ke rival Premier League Tottenham Hotspur. Undian babak keempat alias 32 besar Piala FA digelar Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024 dini hari WIB. Drawing tersebut memunculkan sejumlah laga menarik. Salah satunya adalah duel Tottenham Hotspur vs Manchester City.
Man City berstatus juara bertahan, namun patut dicatat bahwa belakangan ini mereka menelan hasil buruk di markas Spurs. Man City sudah selalu kalah dalam 5 laga tandang terakhir ke klub London Utara itu. Pertemuan yang teranyar terjadi di Premier League pada Februari tahun lalu, kala gol tunggal Harry Kane memenangkan The Lilywhites. Keduanya sudah bertemu musim ini di Etihad dalam ajang Liga Inggris pada Desember kemarin. Ini juga sepantasnya jadi alarm buat Citizens, mengingat Spurs mampu menahan mereka 3-3. Rangkaian pertandingan babak keempat Piala FA akan berlangsung mulai tanggal 27 Januari mendatang. Bintang Man City bisa bermain reguler jika ke Manchester United pada bursa transfer Januari. Gelandang Manchester City Calvin Phillips diperkirakan akan meninggalkan klub pada jendela transfer Januari. Penyerang West Ham United Michail Antonio yakin Manchester United seharusnya berada di urutan teratas dalam daftar calon pelamar gelandang Manchester City Calvin Phillips. Pemain internasional Inggris, yang bergabung dengan City dari Leeds United pada Juli tahun 2022, diperkirakan akan meninggalkan klub dengan status pinjaman pada jendela transfer bulan ini. Dia kesulitan mendapatkan peluang reguler sejak bergabung dengan The Blues, hanya tampil 31 kali di semua kompetisi. Berjuang untuk mendapatkan menit bermain reguler di Stadion Etihad, Phillips telah dikaitkan dengan banyak klub dalam beberapa pekan terakhir, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Raksasa Italia Juventus telah ditetapkan sebagai salah satu favorit untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun, jika United ikut dalam perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya, dia menegaskan mereka harus berada di urutan kedua dalam daftar opsi potensial Phillips. Antonio, berbicara di podcast Footballers Football, berkata, "Bagi saya, Calvin Phillips akan ke Juventus, setelah Juventus, Man United dan kemudian The Magpies. Itu dari saya, dari sudut pandang pribadi saya selalu ingin bermain di Italia. Inter Milan selalu mendapat tempat di hati saya, dan kotanya, saya menyukainya, saya mencintai Milan." Will someone look for me?